Silakan. Itu bagus sih. Kira-kira berapa persen gitu ya dari omset untuk pemenuhan dari struktur organisasi? Jadi gajiannya itu bisa dialokasikannya, persentasenya mungkin bisa dijelaskan, Pak. Maksudnya rasio barangkali ya? Ya. Rasio biaya karyawan ya? Rasio. Nanti saya jawab ya mengapa ini. Ya. Yang namanya rasio itu selalu terhadap sales. Rasio to sales ya. Jadi rasio biaya karyawan terhadap sales itu bergerak 4 sampai 6%. Lebih kurang. Makin kecil ya tentu Anda makin efisien. Tapi kuncinya, ini yang banyak orang lupa. Ini ibarat telur sama ayam. Telur sama ayam. Saya mau beli telur aja, murah kan telur 1 biji, cuman 1.000, 1.200, 2.000. Atau saya mau punya ayam. Wow, ayam. Wow. Montok ayamnya. Nah, kita mau punya telur atau ayam? Kenapa Mbak Riri? Saya kagum sekali lihat ayam saya. Bagus kan? Iya. Bagus kan? Bagus. Mahal itu. Nah, ayamnya nggak boleh jantan ya, ayamnya bertelur. Betina. Nah, ayam betina bertelur. Kalau orang berpikir jangka pendek, beli telur. Telur Mbak Riri, murah. Telur. Murah kan, cuman maksimum 2.000. Tapi ayam berapa? 60.000. Iya kali. 60.000, 50 sampai 60.000 tergantung gemuk apa ini. Ya. Ini pemahaman ini tolong didengar ya. Anda boleh tidak setuju dengan saya, tapi ini benar. Kalau Anda beli telur, murah kan? Selesai. Anda bisa punya telur hari itu. Selesai. Satu kali itu aja. Kalau Anda punya ayam, ceritanya panjang. Si ayam kan harus dikasih makan. Betul. Pelihara, kasih dia makan. Ya, berarti kalau kita punya karyawan, kita harus pelihara. Kasih dia sesuatu untuk dia bisa produktif ya. Maka si ayam itu kalau kita pelihara, kita jaga lingkungannya, jangan dia stres, pasti bertelur, maka dia akan bertelur atau menghasilkan ya. Anda akan melihat hasil, tapi tidak dalam 1 hari kan. Kalau si telur kita beli, sampai rumah kita goreng, makan telur kita. Kalau ayam, kita punya ayam. Dan ayam ini masih harus dipelihara, masih harus dikasih makan, lingkungannya harus bagus, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu berisik. Ayam itu kalau kena petasan, katanya mati, Mbak Riri. Kenapa? Kena petasan. Oh ya? Oh, kan dilempar, tapi kalau dor gitu, dia kaget. Oh, jantungan ya? Jantungan dia, jantung lemah. Dia bisa mati. Jadi saya punya teman di Bali, dia punya kandang ayam. Dia bilang ayam itu rawan, dia bilang khususnya ayam-ayam ras itu ya, ayam negeri. Dia bilang kalau ayam itu gampang stres. Terus kalau ada yang main petasan, mereka bisa stres, bisa mati. Jadi ayam itu juga sensitif rupanya. Ayam itu sensi ternyata ya. Ini perumpamaan. Jadi kalau kita biaya karyawan kita terlihat naik, kita jangan stres duluan. Yang penting ini sedang menuju ke menghasilkan. Kenapa? Karena sebenarnya tujuannya keberadaan orang ini bukan sekedar nambahin biaya. Mungkin Anda berpikir, loh Pak, kalau saya boleh beli 2.000, saya bisa makan telur. Ngapain saya punya 60.000 dan saya tungguin dia bertelur?
Loh, yang 60.000 ini bisa bertelur tiap hari. Anda tidak perlu lagi keluar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ketika Anda pengen makan ayam. Pengen makan telur. Tapi si ayam ini akan menghasilkan telur. Sama, orang-orang yang tepat ya, bukan sekedar punya orang. Yang tepat, karena biaya karyawan itu mahal. Iya. Salah satu yang tertinggi. Boleh nggak dibilang begitu, Mbak Riri? Boleh. Salah satu komponen tertinggi di dalam struktur gaji, di dalam struktur biaya kita adalah gaji. Iya apa enggak? Iya. Karena itu kita harus punya, itu kenapa kita harus punya orang HRD. Supaya dia bisa menyeleksi sedemikian rupa sehingga orang yang masuk adalah orang yang cocok sesuai fungsi yang kita butuhkan. Supaya apa? Ini loh, tujuan akhir kita, sales kita naik. Kalau sales kita naik, biaya itu turun. Rasio ini turun. Katakan di saat-saat awal Bapak Ibu berbenah, biaya karyawannya naik menuju ke angka 6%. Kemarin ada yang 4,8 aja sudah panik. Sudah panik dia. Ternyata setelah saya periksa, gara-gara THR, Mbak Riri. Lah, kalau memang gara-gara THR kan wajar. Iya. Ternyata normally dia cuman 4, dikit, 4,1 cuman. Apanya? Masih biaya rasionya. Rasio gajinya dia itu ternyata 4,1. Dia sudah panik. Gara-gara dia lihat hanya bulan Mei. Bulan Mei kan ada keluar THR. Gara-gara bulan Mei keluar THR itu 4,8 hanya bulan Mei. Tapi begitu dicek keseluruhan hanya 4,1. Iya. Itulah yang namanya apakah orang accountingmu itu berperan. Kalau berperan nggak mungkin panik. Karena secara rasio kita dari Januari sampai Mei ternyata baru 4,1. Masih ideal banget, masih rendah banget. Tapi segini ya, siapapun yang meributkan biaya, pada umumnya nggak pernah punya laporan keuangan, Mbak Riri. Baru orang yang bikin laporan keuangan baru akan tahu berapa rasio biaya karyawan. Kalau dia tidak pernah bikin, dari mana dia tahu? Dia cuman berasumsi kalau saya tambah orang biaya saya bengkak. Betul. Tapi di dalam bisnis kita ada yang namanya rasio biaya. Ya, rasio biaya karyawan. Sudah saya kasih tahu 4-6%. Makin kecil Anda makin efisien, makin tinggi berarti Anda harus memelihara orang ini, membuat dia menghasilkan, training dia, pastikan dia paham apa yang harus dikerjakan sehingga dia berkontribusi bagi pencapaian sales Anda. Baik.